Maka dari itu Tuhan berkata di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-31 dikatakan, Yeremia 31 ayat 31. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru lah dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Sebab datang waktunya akan ada perjanjian baru. Berarti perjanjian yang lama dibaharui di dalam dirinya Tuhan Yesus. Makanya hukum Taurat dirubah menjadi hukum kasih. Nah, di sini dikatakan saudara, bangsa ya Israel dan Yehuda. Tapi karena bangsa Israel Yehuda tidak terima, saudara dan saya dapat bagian. Jadi saudara tidak perlu iri. Ini harusnya jatahnya orang Israel dan Yehuda, tapi karena mereka tidak mau terima, kita yang dapat bagian. Loh, satu anugerah melober. Makanya saudara, di dalam pengikutan akan Tuhan, engkau perhatikan. Kalau Tuhan sudah mau membawa berkat, saudara tidak siap, berkat itu ngalih ke tempat orang lain yang siap. Ini hukumnya Tuhan begitu. Nah, lalu di sini dikatakan perjanjian baru itu, dikatakan di sini dikatakan apa? Begini ayat 35, beginilah firman Tuhan, keempat 35, ayat 34. Dan mereka akan menjadi umatku, dan tidak usah lagi orang mengajar semuanya itu dan mengajar saudaranya dengan mengatakan kenallah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku, demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Kapan hal itu terjadi? Yaitu anak-anak dari dalam kandungan itu sudah diberi firman, sudah diomongi, dikenalkan Yesus, dibacakan firman. Nanti dia lahir, dia tidak usah kamu katakan kenallah Tuhan, pasti mereka mengenal Tuhan. Maka dari itu saudara, banyak-banyak terima firman Tuhan, banyak masukan. Maka engkau akan mengenal Tuhan dari dalam, bukan di luar. Kalau bangsa Israel itu pergi ke sinagoge, baru terima firman. Tapi kalau saudara dan saya ada Roh Kudus, firman tinggal di dalam kita, dan kita di mana-mana bersama dengan Tuhan. Ini kitab Yeremia itu zaman kuno, tapi kita zaman baru, zaman akhir. Padahal kalau saudara perhatikan, bangsa Israel itu pada waktu dituntun Tuhan dari Mesir ke Kanaan, itu tiap hari lihat tiang awan, tiang api. Berarti Allah ada di situ. Allah Bapa sendiri di situ, di tiang awan, di tiang api. Setiap hari dilihat oleh mereka. Allah Bapa berbicara kepada mereka. Kadang-kadang langsung, saudara. Pada umat segitu banyaknya, dari atas gunung, bicara langsung seperti manusia, sehingga mereka tuh gemeteran. Tapi saudara perhatikan, orang segitu banyaknya, sekitar laki-lakinya 600.000 loh. Yang masuk cuma 2 gelintir, saudara. Kenapa? Mengapa orang Israel tidak masuk sebagian besar? Karena mereka melihat Allah setiap hari malam, menjadi rutinitas, menjadi kebiasaan. Dan Tuhan maunya supaya saudara itu meningkat terus, jangan rutinitas tok. Makanya kalau dulu pertama kali Tuhan mengatakan pada saya umur 12, baca Alkitab sehari 4 pasal. Sekarang dari tahun ke tahun mesti meningkat, saudara. Saya membaca banyak firman Tuhan, paling sedikit 10 pasal.
Dan Tuhan tuh bilang, nah masuk, terus tambah. Sebab Tuhan tuh maunya gitu. Doa pun tambah terus. Sampai akhirnya apa? Doa setiap saat. Doa setiap saat tuh bukan lalu merem gitu, masuk kamar, nanti kan gak ngerjain apa-apa. Saudara, di mana saja hatimu melekat sama Tuhan. Saya itu di mana-mana ngomong sama Tuhan. Jadi kayak orang gila. Ya ben. Makanya anak saya waktu kecil-kecil itu dia lalu bilang, "Papa, dek nyopir kalau pigi-pigi kok mesti ngomong sih, Pak? Ngomong sama siapa? Sama Tuhan." Oh, Tuhan ini enggak kelihatan. Loh, Tuhan ini ikut aku terus kok. Jadi aku yang ngomong-ngomong, Tuhan aku mau ke sini loh, aku mau gini loh, mau ini loh, mau ini. Makanya aku tuh kalau secara manusia, saya itu kalau nyopir itu, saudara, tanya istri saya, suka ngebut, suka celonang-celonong, tapi tidak pernah kecelakaan. Karena apa? Bersama dengan Tuhan. Adik saya itu kalau nyopir halus, saudara, halus, baik, hati-hati, tapi selalu tabrakan. Sampai istri saya ngomong, kamu kalau nyopir tuh loh kayak adikmu tuh loh, bagus sekali, lancar, antler. Aku bilang, tapi dia kecelakaan berapa kali? Hampir 10 kali. Nabrak, ditabrak. Loh, udah alon-alon ditabrak. Nah, kan lumayan aku set hilang, nggak bisa ditabrak. Lah itu bedanya, saya bilang. Kenapa? Karena dia pakai hikmat dunia, saya pakai hikmat Allah. Loh, saya itu mau kecelakaan berkali-kali, jangan kira kalau saya itu lalu gitu tidak pernah kecelakaan. Hampir, tapi tidak. Loh, lumayan toh. Sebab anak Tuhan itu mesti mengatasi. Saya pergi ke Semarang, ke Ungaran, saudara. Di depan saya pendeta, hamba Tuhan, rombot. Saya di belakang. Dia pakai mobil baru Grace, platnya masih merah. Sampai di Ungaran saya lihat, mobilmu kok penyok? Oh iya, ditabrak bis tadi. Terus saya bilang, di daerah Hutan Jati ya. Oh loh, kok Pak Yusa kok tahu? Loh, aku ya mau dimakan setan di situ kok. Mau. Tapi enggak. Lah, loh, kenapa? Saya tanya, kamu tadi Tuhan sudah ngomong belum sama kamu? Sebetulnya Tuhan ngomong, iya betul Pak, emang aku ndak nurut, jadi kemakan. Nah, mobilmu baru Grace toh? Iya. Mobilku ya baru sama, tapi aku ndak kemakan. Karena apa? Aku tanya sama Tuhan, Tuhan, aku ini jalan cepat atau lambat? Nah, aku jalan, boleh gak jalan cepat? Boleh, lari saya. Kalau Tuhan bilang jangan, ya pelan-pelan. Wong dia yang ngatur, saya di tikungan, saudara. 2 bis nutup jalan. Saya dari sana di tikungan lari 70-an, 80. Shit, wah, bis 2. Lah, enggak sempet. Saya bilang, Tuhan, boleh ya? Aku bilang, parem, cas, sut. Ini bodi itu ngesot gini, sut, nempel bis, mau nempel. Enggak bisa. Aku bilang, Tuhan, ini mesti ambiar mobilku ini. Saudara tahu? Mau nempel sampai orang yang di bis bilang mati, aku bilang mati, wah aku bilang. Jadi waktu sit mau nempel, saudara, mentel. Aku bilang Tuhan, boleh ya? Nempel. Sampai aku bilang, udah mungkin, ngongsut gitu. Saudara tahu, tangan malaikat itu dokne bis itu mang ini toh, surung lagi, sut gitu. Mau sana tebing, mau nempel, mau nabrak sana, sup, tangan malaikat disurung lagi, sup, blus hilang. Sampai aku bilang, tidak, engkau tidak mungkin Tuhan. Lah, kamu jalan biar aku kok tidak usah takut toh, aku sing menyertai kamu. Lah, ya lah. Tapi kalau saya tidak ngalami kayak gitu, ngalami mujizat Tuhan tidak? Enggak. Makanya itu, jalanlah dengan Tuhan. Tuhan berkata apa? Hari demi hari,
kesusahan sehari cukup sehari. Jadi ada kesusahan enggak? Ada. Jadi jangan bilang hindarkan ini, jangan ini dong Tuhan, jangan ini, jangan ini, jangan ini, jangan ini, jangan ini. Kamu kalau sembahyang gitu dah? Jangan ini, jangan ini, jangan ini. Loh, yang ngatur kamu apa Tuhan? Nah, masih kamu dah? Kamu ngomong saja sama Roh Kudus, Tuhan aku mau sini, apa yang aku harus lakukan. Santai, rileks. Jangan tegang. Makanya pada waktu tanggal November ini, tanggal 13, ribut-ribut ketapang gereja dibakari di Jakarta itu loh. Saya di Jakarta, pelayanan di Jakarta, saudara. Istri saya telepon saya sebab dia lihat TV toh. Loh, wah ribut-ribut ini. Papa di mana ini? Saya dicariin sama dia. Nah, saya tidak nyalain dia karena sayang saya, dia takut. Tapi Tuhan tuh lucu. Telepon saya tidak pernah ketemu. Daisa, saya sudah pergi, saya belum pulang, terus Daisa. Akhirnya dia sadar. Dia teleponnya besok. Nah, kalau dia tidak sadar, mesti malam itu telepon lagi cari saya toh. Bagaimana ini? Nah, besoknya baru pagi-pagi sembahyang. Memang kalau pagi dan sembahyang. Kamu tuh tadi kemarin gimana? Loh, saya kan pelayanan. Lah ya jam 3 tak cari tidak ada, jam 10 tidak ada. Lah ya wong pelayanannya memang jam 10 sama jam setengah 4. Ya sudah berangkat terus. Oh biasanya kan jam 7 atau jam tidak bisa, karena Tuhan tuh sudah atur. Di sana ribut-ribut, saya pelayannya di sini. Saya melayani sorenya di sini, di situ yang ribut. Tidak apa-apa, wong sudah diatur loh. Terus yang datang banyak, tetap banyak. Wong Tuhan tuh tahu, aku melayani di sini, sana nih ribut. Ya bento ya toh, ribut ya ben ribut wong sana. Sampai wong yang punya hotel bilang, Pak, ini ribut-ribut loh. Pak Yusa dijemput-jemput. Tuhan bilang jalan-jalan, tidak apa-apa. Malah jalanan sepi lumayan toh, jadi cepet. Lalu dia bilang, kok santai amat sih Pak? Dengan Tuhan yang mengatur segala perkara, tidak usah khawatir. Aku bilang gitu. Sampai ada yang ngomong gini saudara, Pak nanti pergi sini bawa pakaian ya. Lah bawa pakaian? Ngapain? Nah kalau Daisa pulang jadi nginep. Lo modelmu, aku bilang itu. Wong Tuhan nyuruh aku ke sana ya ke sana, nanti datang pulang ya tidak ada apa-apa, santai aja saya bilang. Dengan Tuhan itu Tuhan berkuasa, asal dengar, asal kamu dengar-dengaran akan firman Tuhan. Segala perkara saudara lalui bersama dengan Tuhan, mesti aman, betul tak? Wong semua itu yang ngatur Tuhan, aku bilang itu. Nah teman saya ini jemput anaknya di airport di Jakarta dari Bandung. Dia bilang gini, wah ini piye ya, naik apa ya, kok rame ini kan ribut-ribut terus gini, penjarahan lagi di jalan tol. Sembayang. Kalau Tuhan bilang naik kereta api, naik pesawat. Tuhan bilang naik mobil, nah dia naik mobil. Lalu Tuhan berkata berangkat pagi-pagi. Wah saking kerajinan saudara, anaknya datang setengah 2, dia jam 8 sudah di airport. Nah itu kan kerajinan toh ya. Karena apa? Karena dengerin Tuhan pagi, langsung dia pagi nyeruput. Lah harusnya bilang pagi ya, jam berapa Tuhan, gitu toh ya. Wong Tuhan yang ngatur semua. Jadi dia di airport nunggu jam 8 sampai jam setengah 3. Pulang di stop. Saudara dengar Daniel Alexander pulang di Jarah, ya dah. Nah, tapi ini anak Tuhan, saudara tahu dia pulang. Dia Alexander itu hamba Tuhan dulu, ya dah. Tapi saya yakin pasti dia tak tanya sama Tuhan, karena pikirnya otomatis aku dilindungi. Itu kerap kali anak-anak Tuhan itu begitu, sok bangga, merasa bangga anaknya Tuhan. Ingat Tuhan berkata apa? Mintalah, selalu bertanya, selalu minta pimpinan Roh Kudus, karena dia yang tahu timingnya, momen yang pas buat saudara dan saya. Nah, anak Tuhan ini di stop
Saudara tahu, mobil depan, dia di belakang, mobil belakang banyak lagi. Tahu-tahu seret orang-orang di jalanan, dijarah. Dia bilang, Tuhan, aku sudah jalan dengan engkau loh. Ya aku sudah tanya. Ya sudah, ini urusanmu. Mobil depan dijarah, saudara. Pintu dibuka, orangnya diperelin semua. Giliran dia, nanti orangnya itu lewat, jamah nyowel janda. Jadi kelihatannya orang-orang itu tidak tahu deh, itu ada mobil. Lewat, gerombolan tuh lewat, blung. Belakangnya dijarah, dia lewat. Lu kok tidak ada yang jamah ya? Loh, kan Tuhan gampang diraipkan sebentar, tidak lihat. Jadi orang itu lewat. Lah kok ya tidak ada yang nabrak dia? Tidak lihat ya toh? Minggir sana, sebelah sana. Loh kok lewat semua? Terus dia jalan. Tuhan bilang, jalan pelan-pelan, pergi. Dia nengok semua dijarain. Kalau berjalan dengan Tuhan, engkau itu tinggal percaya dan imani bahwa Tuhan yang ngatur momen. Kalau saudara masuk, ya sudah. Jangan takut, loh Tuhan cukup samanya. Selamat. Kok gini? Loh ngawur itu. Ini dialami 4 anak Tuhan, perempuan semua. Dia mau pakai mobil pribadi, Tuhan bilang pakai mobil kantor saja. Pakai mobil kantor. Lalu sopirnya pakai mobil kantor saja. Persis masuk masa, saudara. Dia mobil itu digebukin sama balok besar-besar itu, kacanya itu pecah semuanya. Ini tidak bisa bolong. Jadi orang ini mau jarah tidak bisa. Kaca semua sudah pecah. Muka belakang samping pecah semua. Lah kalau pecah, kaca mobil bagus kan kayak apa? Kayak kristal itu, putih toh. Lah itu kalau sudah kayak gitu kan bolong pakai tangan ada. Enggak bisa. Dipukul pakai batu, pakai mental ngeper. Tung kayak karet. Tapi anak Tuhan perempuan 4 ini ketakutan luar biasa, saudara. Jangan kira ndak wong dilihat-kelihatan no. Kalau sipit-sipit semua putih-putih kok. Waduh, gede karunia lidah. Terus lihat dipukuli lagi, dong. Mobilnya sampai ndak rupa, sampai kayak mobil apa. Akhirnya karena dipukuli ndak pecah-pecah, ndak bisa diambil apa-apanya, minggir semua. Tinggal, ini percuma. Ini mobil apa ini? Kok dia pakai kok ngeper terus. Ditinggal, akhirnya pulang sampai rumah, saudara. Sampai rumah Mbak sopirnya bilang gini, "Loh kayak gini didudul gini toh, tulambrol. Lah tadi dipukuli kok ngeper." Kalau Tuhan izinkan tetap selamat. Tapi sampai rumah terkencing-kencing. Karena ditahan-tahan tadi. Sampai rumah terkencing-kencing. Sampai dia bilang, kalau ndak ngalami, ndak percaya kalau Tuhanmu itu Tuhan yang luar biasa. Jadi saudara itu ndak perlu takut, ndak perlu khawatir. Karena apa? Karena tangan Tuhan sudah memelihara engkau dan saya. Asalkan kamu peka terhadap suara Tuhan. Kenali Tuhanmu sungguh-sungguh. Banyak firman yang kamu terima. Jangan membuat berhala. Karena apa yang kamu dengar, pernyataan-pernyataan Tuhan itu kerap kali saudara lalu merencanakan di luar rencananya Tuhan. Bukan berarti saudara tidak boleh nyimpen, saudara tidak boleh menimbun, boleh. Tapi tanya Tuhan, kalau diperintah, kalau tidak usah. Ini ayah saya sendiri, saudara. Dia nimbun terus segala uang, emas, duit sampai lemari-lemarinan. Dia bilang, pokoknya kamu anak saya 7 turunan tidak habis. Ternyata saya belum punya turunan, belum kawin aja sudah habis. Sebabnya Tuhan ngomong sama saya, bapakmu uang jadi berhala. Lihat itu.
dan aku akan habiskan dia dalam waktu 3 bulan. Ngomong sama saya kasih tahu bapak saya, Pak, Tuhan ngomong loh, Pak. Ngomong apa? Papa mau diajar Tuhan, 3 bulan dihabisin uangmu. Ketawa, saudara. Padahal dia ngajar loh firman Tuhan. Ketawa. Mana bisa dalam waktu 3 bulan habis. Bagaimana caranya? Saya bilang nggak tahu, tapi Tuhan ngomong gitu. Tuhan ngomongnya bagaimana? Ngomong, dia bilang, ini peringatan buat papa. Dan saudara tahu, persis 3 bulan kemudian ada peraturan pemerintah. Semua orang RRT, orang warga negara asing Chinese harus keluar dari kabupaten. Keluar semua. Kecamatan, keluar. Saudara, uang bapak saya dia angkut ke RRT semua. Habis ludes. Sampai bapak saya mau TBC, mikirin. Tiap pagi cuma gini. Aku bilang, ngapain Pak? Kok bisa habis itu bagaimana ya? 7 turunan ndak habis, kok bisa habis ya? Iya, kalau Tuhan sudah ngomong, itu semua jadi. Ya siapa yang ngira? Kenapa kamu ndak sembayang minta-minta? Loh, buat ngajar papa kok. Anaknya sekarang jadi gigit jari ya, ndak punya apa-apa. Untung mamahku cek lumayan. Kerap kali duitnya dicolongin. Soalnya minta ndak boleh. Beli apa-apa ndak boleh. Jadi saya yang diajak kong kali kong sama mama. Nah, saya ya mau aja, wong ngerti kok papai kayak gitu, iketan kok. Daripada nanti hilang ya lebih baik dipakai toh, lumayan toh ya. Oh kan 2 sehati, satu. Jadi bapak mandi, mamai bilang, bapak mana? Mandi. Kunci ini ketinggalan enggak? Wah, ketinggalan. Jadi saya ini asal jamnya papa mandi, saya cepet-cepet masuk kamar cari kunci. Kunci ini ada, mama saya, mama, kuncinya ketinggalan. Ayo. Buka, gitu. Tapi tidak berani buka, ngambilin yang depan, saudara. Kan tiap kali dibuka sama dia di itu. Diambilin yang tengah. Ambil dos cepet. Jadi karena saking banyaknya lemari ini banyak kok. Jadi tengah-tengahnya diambil, dikasih dus, terus depannya ditutupi duit lagi. Ndak ketok toh. Jadi yang dibuka, ndak mungkin toh dia bongkar-bongkar, ndak mungkin. Jadi diambilin gitu. Taunya pada waktu duit itu ndak laku, ndak ada gunane, kan dibakar. Zaman Jepang, zaman RI itu saya 3 kali bakar duit. Keranjang-keranjangan. Jadi pada waktu dia itu nggak laku apa, nggak mau beli sih mas, bawa beli emas, beli berlian kan lumayan. Tuh duit tuh penting, nggak usah emas. Lah sekarang nggak laku tuh piye? Ya ini piye ya sudah sana dibakarin. Waktu dibakar, lu kok dalamnya kok dus? Loh siapa sing ini? Ya aku. Loh kamu ngambilin toh, bukan aku mama. Jadi makanya hidup dengan Tuhan itu luar biasa. Tapi kalau kamu iketan, biarpun orang Kristen loh saudara, iketanmu tuh harus dilepas. Jadi kalau punya suami iketan gitu, ya jangan kamu cari jalan. Sebab orang Kristen itu mengatasi, ya dah. Tapi bukan lalu kalau suaminya tidak boleh ya sudah, tapi berdoalah, minta jalan dari Tuhan. Bagaimana bisa wong Tuhan itu bijaksana. Jadi mama nyuri, tidak nyuri, wong sehati sejiwa. Wong punya papa kan ya punya mama, ya doh lah. Aku kan cuma tukang. Maka hidup dengan Tuhan itu sampai saya itu diajari segala macam.
Tuhan bilang kamu harus cerdik nak, tapi tulus hati loh. Jadi maka dari itu firman Tuhan itu luar biasa saudara. Sebab saya dari kecil, dari umur 12 sudah diajari Tuhan semua. Makanya saya bilang jangan menghakimi orang lain. Yang kelihatan suci belum tentu, hatinya yang penting. Tuhan bilang yang penting tuh hati harus dilihat benar-benar. Dari itu hidup dengan Tuhan itu yang penting itu firman ini banyak. Nanti saudara akan melihat kemuliaan Tuhan. Kalau di dalam kitab Daniel pasal yang ketiga, kalau Nebukadnezar sudah mendapatkan pernyataan Tuhan tentang hal patung itu, apa yang akan terjadi di kemudian hari, kemudian mereka membuat patung. Kalau sudah patung itu dibuat saudara, maka akan terjadi apa? Yaitu orang yang tidak mau mengakui atau mengikuti pendapat dan kehendak daripada orang yang membuat berhala, maka akibatnya terjadi hukuman. Di mana Nebukadnezar membuat patung, setiap orang yang melihat patung itu harus menyembah. Nah, akhirnya semua saudara, tujuan daripada setan itu adalah membawa orang-orang itu kepada apa? Mengabdi kepada dia, berhalanya. Maka dari itu saudara, kita harus sadar, kalau kita mau merencanakan sesuatu, tanya Tuhan dulu. Jangan langsung dapat pernyataan terus mikir selanjutnya. Segala perkara bertanya kepada Tuhan. Jaga motivasi hati, supaya motivasi hatimu ini tertuju hanya kepada Tuhan. Sebab yang tahu apa yang akan terjadi dan rencana setan itu cuma Tuhan Roh Kudus. Saudara tidak akan mengerti. Karena hal itu saya alami sendiri. Pada waktu saya doa puasa, 2 kali saya ketemu setan yang menyerupai Tuhan, dan saya tidak bisa mengerti. Hanya Roh Kudus yang tahu kalau itu setan. Padahal Roh Kudus sudah ngomong sama saya, saudara, jangan cepat-cepat sembah. Itu 2 kali, pagi-pagi selalu datangnya. Persis kayak Tuhan Yesus. Pakai jubahnya putih, rambutnya semuanya persis Tuhan Yesus. Sampai tangannya yang saya pegang itu persis tangan Tuhan Yesus. Tubuh yang baru. Sampai saya bilang, Tuhan kok engkau tak datang? Ngomongnya bilang gini lagi, ya aku datang. Kurang ajar kan? Saya pegang tangannya, das gitu. Wah, Tuhan kok datang? Saya sembahyang. Ya, aku datang. Terus saya ngomong sama Roh Kudus, Tuhan Yesus datang ya. Nah, ini loh, saya punya kelebihan cuma satu. Apapun, biarpun itu Tuhan Yesus, biarpun itu siapa saja, saya tanya sama Roh Kudus. Sebab sudah biasa. Makanya saya ajar saudara apa? Ngomong sama Tuhan Roh Kudus, berdoa setiap saat. Ngomong aja. Seperti Linda tadi kata, goreng ayam tahu yang ngomong be Tuhan. Jangan takut kowe ngomong terus dong pikiranmu tahune gosong, ndak mungkin. Tuhan itu luar biasa, kelamaan ya ndak bakal gosong. Tapi kalau sembahyang itu jangan melayang-melayang. Kadang-kadang saudara sembahyang pikirannya ke sana, mulutnya ke sana, ya tidak bisa. Makanya itu belajar ngomong sama Tuhan dalam segala perkara. Omongan, di mana saja. Nah, itu saya ngomong, Tuhan Yesus datang. Roh Kudus berkata, jangan cepat-cepat sembah. Loh, ini tangannya Tuhan. Lalu Roh Kudus ngajari apa? Cari lubangi. Tak pegang-pegang, tak cari lubangi, kok tidak ada. Loh, kok tidak ada Tuhan? Nah, terus tak tarik gitu. Siapa kamu? Aku bilang, berubah jadi istri saya. Loh kok kamu datang? Dari mana? Dari atap. Mana mungkin?
Baru saya tahu kalau itu setan, saudara. Sebab Alkitab berkata, setan itu bisa pura-pura menjadi malaikat terang. Maka dari itu, saudara tidak bakal bisa mengerti. Di dalam masa yang sukar, hanya Roh Kudus yang bisa memimpin saudara dan firman. Maka firman dan Roh Kudus jangan dipisah. Harus firman dan Roh Kudus. Sebab kalau Roh Kudus tak jadi dukun. Karena apa? Nanti ditumpangi sama roh peramal. Kalau firman tanpa Roh Kudus, nanti jadi ahli Taurat. Firman dibuat perang, buat ngakimi orang, buat ngalahke orang. Maka dari itu dua-dua jangan dipisahkan. Nah, engkau tahu kalau saudara sudah masuk, orang Kristen ini sudah masuk membuat berhala, maka pasti terjadi apa? Pengorbanan yang lain. Dan justru anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh yang jadi korban. Ini loh saudara. Maka kerap kali banyak orang Kristen jadi batu sandungan.